momen itu tuh rakyat seperti ditinggal gitu ya. Ngomong-ngomong, acara tahun baru ini kemana nih Pak? Saya di rumah, Stay at home. stay. Nah, kemudian kan begini, dalam konstelasi politik ini, Pak Jokowi sudah menyelesaikan kinerja pembangunan 2022 dan akan memasuki 2023. Yang mana Pak Jokowi kemarin-kemarin sudah mengingatkan tentang hangatnya tahun politik 2022. Nah, sedangkan untuk 2023, Presiden Jokowi mengingatkan tentang bahwa ekonomi dunia itu akan suram. Resesi ekonomi, krisis pangan, bahkan krisis energi yang sudah terjadi ini di Eropa, bahkan di Amerika. Nah, bagaimana Bapak melihat kinerja Presiden Jokowi sepanjang tahun 2022 dan kira-kira apa yang akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi pada 2023 nanti? Ya, jadi kalau saya melihat secara keseluruhan Pak ya, di periode kedua beliau ini 2019-2024 itu semua terhambat oleh 2 tahun oleh pandemi COVID. Tapi bayangkan beliau itu di periode keduanya yang secara teori harusnya berhenti nanti di 2024, beliau tuh justru kerja terus. Tidak ada bedanya ketika di periode pertama tadi. Itu justru beliau itu terbukti beliau ini manusia yang langka. Jadi benar-benar beliau itu bekerja untuk mengabdi untuk bangsa dan negaranya. Padahal kalau pemimpin lain mungkin setelah periode kedua, apalagi di akhir-akhir masa baktinya gitu, mungkin sudah mulai santai-santai aja gitu. Toh saya juga tidak akan terpilih lagi karena konstitusi menyatakan bahwa hanya bisa dipilih 2 kali. Nah, jadi terlihat memang Pak Jokowi ini bagi seorang Joko Widodo jabatan presiden ini adalah pengabdian, bukan untuk gengsi-gengsian gitu ya, bukan untuk pekerjaan tapi pengabdian gitu. Jadi bayangkan ini sekarang kita mau masuk tahun 2023 ketika situasi politik mulai menghangat gitu. Ya beliau kerja, padahal nanti di 2023 Pilpres, Pilkada dan pemilu itu dilaksanakan secara serentak 2024. Jadi sebenarnya bisa dikatakan 2024 itu sudah tidak ada pekerjaan yang seperti sebelum-sebelumnya gitu, karena orang sudah terfokus pada pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional. Jadi Pak Jokowi itu sekarang berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan beliau yang tertunda 2 tahun dan meneruskan yang sudah berjalan gitu ya. Cuma kami berpikir bahwa kalau berpegang pada waktu yang hanya 2023 ini, karena praktis di 2024 tuh orang sudah tidak berpikir lagi gitu ya, berpikir untuk bekerja gitu, karena berpikir untuk bagaimana saya bisa terpilih sebagai menteri, sebagai anggota dewan, sebagai presiden gitu. Jadi sudah nggak berpikir untuk pekerjaan. Jadi momen itu tuh rakyat seperti ditinggal gitu ya. Saya rasa kok waktu yang tinggal 2 tahun ini nggak cukup gitu. Tidak cukup untuk Pak Jokowi bisa menuntaskan pekerjaan beliau yang tertunda atau yang tidak tertunda tapi belum tentu bisa selesai nanti kalau beliau turun gitu. Itu sebab kami ingin Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode ketiga nanti, tentunya setelah kita bisa mengamandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 gitu. Harus dengan cara yang konstitusional dan harus juga melalui pemilihan presiden lagi gitu. Jadi insya Allah Pak Jokowi pasti rakyat menghendaki lagi gitu. Jadi supaya bisa tuntas itu, terutama juga yang ibu kota Nusantara. Nah,
itu harus selesai, minimal 50% sudah harus jadi gitu. Supaya tidak bisa lagi dibatalkan di 2029 kalau kita punya presiden baru gitu.